mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman Salafus Shalih. Antara Al-Ustadz Dr. Ali Musri Senjan Putra, Hamas, Ikhwanul Muslimin, Syiah N Palestina. Apa hubungan Hamas, Ikhwanul Muslimin, dan Syiah dengan isu Palestina? Bagaimana akidah Salafiyah menjawab tuduhan dan syubhat seputar konflik ini? Simak penjelasan eksklusif dari Al-Ustadz Dr. Ali Musri Senjan Putra, LC, MA, yang mengupas tuntas kesesatan pemikiran Khawarij kontemporer, parade propaganda Hamas, hingga kepalsuan retorika Iran. Jangan sampai Anda terjebak dalam drama pahlawan palsu. Klik sekarang untuk menjaga akidah dan memahami kebenaran. Apa pendapat Anda tentang penjelasan ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman Anda untuk menyebarkan kebenaran. Dan subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten akidah dan dakwah lainnya. Bersama, kita jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menjaga akidah dan sikap terhadap tuduhan serta isu Palestina. Cukup bagi kita untuk menjelaskan kesesatan mereka dengan merujuk pada ucapan para ulama Ahlussunnah Salafiyun yang kokoh berpijak pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu, tinggalkan mereka dan jangan meladeni orang-orang keras kepala yang enggan kembali kepada kebenaran. Sebab, seorang Ahlussunnah Salafi bukanlah pengangguran, mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu dan penyebarannya. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang bukan pelaku kesyirikan justru dipanggil musyrik? Apalagi jika orang tersebut adalah seorang ahli ilmu yang mengajarkan akidah? Ini adalah perkara yang harus diwaspadai. Berhati-hatilah, wahai ikhwah, karena bisa jadi kita sedang diamati oleh musuh-musuh kita. Jangan sampai kita tergelincir, sebab kekeliruan kita dapat menjadi bahan gurih yang dimanfaatkan musuh untuk menjatuhkan kita. Warga Palestina bukan hanya Hamas. Kaum muslimin bukan hanya Hamas. Mujahidin di Palestina bukan hanya Hamas. Maka, sungguh merupakan kedunguan dan kecurangan yang nyata jika menuduh orang yang tidak menolak Hamas otomatis sama dengan anti-Zionis. Seolah-olah mereka memusuhi seluruh kaum muslimin atau mujahidin. Prihatin terhadap Palestina dan pandangan terhadap Hamas. Semua negara di dunia menunjukkan keprihatinan terhadap penderitaan rakyat Palestina, namun di sini, beberapa kelompok justru lebih fokus membela Hamas. Kepada yang terhormat Ustadz Irsyad Syafar. Terima kasih atas komentar antum. Wajar jika antum membela Hamas, mengingat antum pernah aktif dalam gerakan Ikhwani di Libya, di mana majalah Ikhwani seperti Sabili cukup populer saat itu. Sementara itu, Anda bersama beberapa ikhwah Salafi dari Sumatera Barat dan Riau belajar di bawah bimbingan UST Abdul Hakim. Dari situ, kami mempelajari berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Ikhwani dan Hamas, yang pada masa itu dikenal dengan perjuangan intifadah berupa aksi bom bunuh diri. Jika antum menuduh anak sombong atau keras kepala, silakan saja. Sebelum masuk Libya, Ana aktif mengikuti berbagai pelatihan PI. Bahkan, saat Buya Muhammad Natsir berkunjung ke Padang, Ana diajak oleh kakak-kakak PI untuk bertemu beliau di asrama Sri Gunting dan Masjid Munawarah di Siteba. Informasi mengenai Hamas sudah sering Ana dengar dari mereka, termasuk dari Buya Muhammad Natsir sendiri. Ana terpaksa menanggapi komentar antum karena tidak ingin orang lain turut menanggung dosa akibat penyebaran komentar tersebut. Silakan antum baca tanggapan layar pesan WhatsApp antara Ana dan pihak yang menyampaikan informasi kepada antum. Apakah Ana pernah mengklaim sangat tahu tentang Hamas? Syubhat Khawarij kontemporer, masalah imamah dan kesalahan memahami akidah salaf. Pendahuluan. Salah satu syubhat, kerancuan pemikiran, yang muncul di kalangan Khawarij kontemporer adalah menganggap masalah imamah, kepemimpinan, beserta turunannya sebagai persoalan ijtihadiyah, terbuka untuk ijtihad, bukan bagian dari usul, pokok, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal, akidah salaf mencakup semua prinsip secara menyeluruh, termasuk ketaatan kepada pemimpin, sem wa ta'ah, bukan hanya terbatas pada akidah asma, wa sifat. Penyimpangan pemahaman akidah salaf. Seringkali kita jumpai seseorang yang mengaku sebagai ustadz memiliki pemahaman yang benar dalam masalah iman dan asma, wa sifat sesuai akidah salafi, namun dalam masalah imamah, ia terpapar pemikiran takfiri atau haraki, gerakan pemberontakan. Sayangnya, banyak orang masih menganggap orang seperti ini sebagai salafi hanya karena ia konsisten menegakkan akidah salaf dalam asma, wa sifat atau gemar membantah ahlul kalam, ateis, dan sejenisnya. Menjadi salafi sejati berarti mengamalkan akidah salaf secara kafah, menyeluruh. Jika seseorang menyelisihi salah satu usul akidah, seperti ketaatan kepada pemimpin yang sah, maka ia tidak dapat disebut salafi. Sebagian orang mungkin berkata, bagaimana bisa menuduh seseorang sebagai khawarij atau pelaku bid'ah? Bukankah ia mengikuti akidah salafi dalam asma, wa sifat, bahkan sering membantah ahlul kalam? Bantahan dari sejarah Khawarij. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan merujuk pada Khawarij di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka mengingkari atau mentakwil sifat-sifat Allah? Tidak. Namun, mereka keluar dari akidah Ahlussunnah karena membangkang terhadap pemimpin yang sah dan menganggap ringan masalah ketaatan. Oleh karena itu, para ulama salaf menegaskan bahwa sem wa ta'ah, ketaatan kepada pemimpin, adalah bagian dari usul akidah Ahlussunnah. Pandangan Imam Tahawi. Imam Tahawi dalam akidah Tahawiyah menyatakan, kami tidak membenarkan pemberontakan terhadap pemimpin dan penguasa kami, meskipun mereka berbuat zalim. Kami tidak mendoakan keburukan bagi mereka, juga tidak menarik tangan dari ketaatan kepada mereka. Kami memandang ketaatan kepada mereka sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah, Azza wa Jalla, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Kami berdoa untuk kebaikan dan keselamatan mereka. Kesimpulan. Akidah salaf tidak bisa dipilah-pilih. Mengakui asma, wa sifat sesuai salaf namun menyelisihi prinsip ketaatan kepada pemimpin menunjukkan ketidaksempurnaan dalam mengamalkan akidah Ahlussunnah. Khawarij, baik di masa lalu maupun kontemporer, adalah contoh nyata penyimpangan dalam usul akidah, terutama dalam masalah imamah. Oleh karena itu, seorang muslim harus memahami akidah salaf secara menyeluruh agar terhindar dari syubhat dan pemikiran sesat. Yang masih ingusan itu siapa?
Bang Mufti Tambun Wahabi Ramah Lingkungan Simantan Murjiah mengatakan, tahun 1992 Ustadz Ali Musri masih ingusan. Padahal di tahun itu Ustadz Ali Musri sudah lulus Madrasah Aliyah Program Khusus, MAP, PGAI Padang. Jadi yang sebenarnya ingusan di tahun itu Ibnu Yasin atau Ustadz Ali Musri? Dr. Ali Musri Semjan Putra, LC, MA, lahir di Tanjung Gadang, Sijunjung, Sumatera Barat, 9 Januari 1972, berarti di tahun 1992 sudah berumur 20 tahun, usia yang tergolong bukan remaja lagi. Beliau menamakan sekolah dasar, Impres, Tanjung Gadang, Tamat TH. 1986, lanjut ke pesantren Nurul Yakin, Ringan-Ringan, Pakandangan, Padang Pariaman, Sumbar, selama 2 tahun kemudian pindah ke MTS Tanjung Gadang, Tamat TH 1989. Madrasah Aliyah Program Khusus, MAP, PGAI Padang, Tamat TH. 1992. Lipia Jakarta Program Bahasa, Ida Adlugawi, Tamat TH. 1994, berikutnya melanjutkan ke program takmili selama 3 bulan. Cubatul Lugah, Program Bahasa, Universitas Islam Madinah, Tamat TH. 1995. S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Universitas Islam Madinah, Tamat TH. 1999 dengan predikat cum laude. S2 Jurusan Akidah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Universitas Islam Madinah, Tamat TH 2003 dengan predikat cum laude. S3 Jurusan Akidah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Universitas Islam Madinah, Tamat TH 2007 dengan predikat summa cum laude. Umur dan pendidikan beliau tidak diragukan lagi serta kiprah dan pengalaman dakwah beliau sudah melanglang buana sekian puluh tahun. Jadi mohon maaf, tidak bisa dibandingkan dengan Ibnu Yasin. Bukannya Ustadz Ali Musri tidak berani debat, cuma levelnya tidak setara. Saya pun menunggu teks tertulis dukungan ulama dan kerajaan Saudi serta fatwa Syekh bin Baz yang mendukung H4M4S, sekalian linknya. Karena yang pernah saya baca fatwa Syekh bin Baz adalah dukungan untuk berjihad intifadah melawan Y4 Hudi. Jangan sampai klaim Ibnu Yasin hanya sekedar ngarang bebas. Ustadz Abu Fadel. Hamas tahun 90-an. Intinya, kalau ada orang yang ngaku generasi 90-an bilang info Hamas itu belum sampai di Indo atau belum ada di report di majalah Islam dalam negeri, jelas salah. Dulu orang yang bekerja di Timur Tengah lalu kembali ke sini, banyak yang tahu tentang Hamas, baik yang pro dan maupun yang kontra, sama seperti sekarang. Pada tahun 1990-an, majalah-majalah Islam di Indonesia telah membahas isu-isu terkait konflik Palestina-Israel, termasuk organisasi seperti Hamas. Meskipun tidak secara mendalam atau sebagai topik utama yang populer. Pemberitaan tentang Hamas masih terbatas dan lebih bersifat sporadis. Dengan fokus yang lebih besar pada isu Palestina secara umum atau figur seperti Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, dan Yasser Arafat. Hamas belum menjadi aktor utama dalam narasi global tentang konflik Palestina-Israel di era 1990-an seperti halnya pada dekade 2000-an, setelah Intifada kedua atau kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina 2006. Pemberitaan di majalah Islam Indonesia lebih banyak menyoroti PLO, yang dianggap sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina. Serta peristiwa besar seperti Perjanjian Oslo, 1993, atau kekerasan di wilayah pendudukan. Namun bukan berarti pemberitaan tentang Hamas tidak ada dalam literatur majalah Islam di Indonesia. Media dakwah dan Hidayatullah sering mengangkat tema-tema Timur Tengah, termasuk Palestina. Hamas salah satu aktornya. Juga panji masyarakat yang lebih moderat. Sabili. Juga sudah ada, yang banyak beredar di kalangan pergerakan. Ust Doni Arif Wibowo Hafizahullah Ta'ala. Membongkar hubungan ideologis Hamas dan dukungan Israel, sebuah analisis kritis. Belum pernah saya lihat simpatisan Hamas memberikan pembelaan ilmiah atas tuduhan yang dilontarkan, terutama jika pernyataan ulama seperti ini dianggap sebagai tuduhan atau kedustaan. Syekh Suhaimi tentu berbicara bukan tanpa dasar. Dan bukan hanya beliau seorang, ada ulama-ulama lain yang menyatakan hal serupa. Lagi pula, jika Anda tidak mempercayainya, siapapun dapat melakukan pengecekan silang mengenai hubungan antara Ikhwanul Muslimin, IM, Hamas dengan Syiah. Bukan sekadar kerja sama militer, melainkan keterkaitan ideologis. Bukan pula asumsi belaka jika dikatakan bahwa Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendukung eksistensi Hamas. Pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dan kebijakan Israel sendiri telah mengkonfirmasi tuduhan tersebut. Adakah yang dapat menyanggah secara ilmiah tuduhan bahwa Israel mendukung Hamas, sebagaimana dirangkum dalam kompilasi berikut ini? Adakah yang pernah melihat pendukung fanatik Hamas atau Ikhwanul Muslimin memberikan pembelaan dengan data dan fakta? Yang ada, mereka hanya mengamuk dan meracau kesana kemari, membicarakan si fulan, pengkritik Hamas, begini-begitu. Sementara esensi keburukan Hamas yang mereka bantah tidak pernah diberikan bukti pembelaan yang konkret. Coba cari di Google, tanyakan pada ChatGPT, atau sumber lainnya, sejarah telah ditulis. Mungkin tidak 100% benar, tetapi mengingkarinya sepenuhnya juga merupakan sebuah kebodohan. Masih belum yakin? Jeritan rakyat Palestina yang terekam dalam foto-foto ini sungguh telah memvalidasi kebodohan tersebut. Maaf. Analisis kritis terhadap orasi Husin Gaza, provokasi, geopolitik, dan kurangnya literasi sejarah. Terdengar orasi serak Husin Gaza, kami ingin negara-negara Arab, para petinggi Arab, membantu Gaza dengan senjata. Membantu dengan senjata? Padahal, negara-negara Arab sendiri belum tentu mampu mempertahankan wilayah mereka. Terbukti dalam beberapa konflik Arab Israel sejak 1948 hingga 1973, semua berakhir dengan luasnya wilayah kekuasaan Israel. Kekuatan utama Arab seperti Arab Saudi, KSA, dan Mesir juga mendapatkan pasokan senjata dari pendukung utama Zionis, yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Orang seperti ini sepertinya jelas seorang provokator, bukan jurnalis sebagaimana pengakuannya, yang benar-benar memahami dan membaca sejarah. Makanya wajar jika ia memilih lari dari Gaza. Provokator dimanapun selalu sama, jihadnya hanya omong-omong belaka, berkuar-kuar sekadar mencari simpati demi donasi.
Berikut ini bukan foto Hussein Gaje, ya? Ketika ada yang menuduh Hussein dengan tuduhan Syiah, maka Hussein menjawab. Berarti Anda mengkafirkan saya, dong. Syiah kan kafir. Namun, ketika kita mengatakan bahwa Bang Hasan Nasrallah itu Syiah, kafir, Rafidah, maka Hussein menjawab. Bagaimana kalau Bang Hasan itu Zaidiyah? Wah, standarnya ganda sekali. Pemain ahli, nih. Menyerang negara lain membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Jika langsung menang, itu baik, tetapi jika kalah, apalagi Zionis didukung oleh negara-negara barat dengan militer kuat seperti Amerika Serikat dan sekutunya, keadaan Timur Tengah bisa semakin kacau. Bayangkan jika mereka membalas dengan menyerang Arab Saudi, bahkan Mekah dan Madinah ikut diserang, semua akan menjadi repot. Sejarah juga telah membuktikan bagaimana Kekaisaran Utsmaniyah hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama, wilayahnya dipecah-pecah oleh negara-negara sekutu. Sehingga dunia Islam sulit bangkit hingga sekarang. Kesimpulan sementara saya, orang ini tidak memahami ilmu geopolitik dan kurang literasi sejarah. Dahulu, negara-negara Arab bersatu melawan Sirewel, Israel, tetapi endingnya kalah telak. Malah justru merugikan besar di pihak kaum muslimin. Kemiripan tragedi Kashmir dan Palestina, kepedulian Iran yang berbeda dan retorika palsu. Saat Inggris angkat kaki dari India, mereka tidak ingin meninggalkan sebuah negara dengan ratusan juta umat Islam di dalamnya. Dengan licik, mereka memecah belah umat Islam dengan membaginya menjadi 3 negara, India, Pakistan, dan kemudian Bangladesh, yang didukung India, lepas dari Pakistan pada tahun 1971. Segera setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada India dan Pakistan, proses pengusiran jutaan Muslim dari India dimulai. Kashmir, sebagai wilayah dengan mayoritas Muslim, menjadi korban terbesar. Semuanya bermula pada tahun 1947 ketika pemerintahan Kashmir diserahkan kepada Hari Singh. Raja yang loyal kepada India ini kemudian menggerakkan milisi Hindu untuk mengusir lebih dari 12 juta Muslim, yang menyebabkan lebih dari 1 juta orang lainnya tewas. Seperti halnya Zionis, India tidak mematuhi resolusi PBB tahun 1948 yang menetapkan referendum bagi rakyat Kashmir yang tersisa. India hanya memberikan status otonomi dan tetap mempertahankan kehadiran militernya. Status otonomi ini secara sepihak dicabut pada tahun 2019, di mana India mengerahkan tentaranya, menutup masjid-masjid, membatasi akses internet, dan selanjutnya memicu ketegangan dengan Pakistan, yang tentu saja berada di pihak Kashmir. Jadi, masalah Kashmir sangat mirip dengan apa yang terjadi di Palestina. Muslim dipaksa keluar dari wilayahnya agar dapat digantikan oleh pihak yang mencuri dan mengklaim sebagai penduduk asli, sementara Muslim yang tersisa terus ditindas. Pertanyaannya, adakah kita melihat kepedulian Iran terhadap Kashmir, seperti campur tangannya di Palestina? Padahal Iran sering menyuarakan persatuan umat Islam dan mengklaim sebagai pembela Muslim yang tertindas. Saya mengecek jawaban ChatGPT terkait peran Iran di Kashmir, dan jawabannya. Untuk Iran, tidak seperti Palestina, Kashmir tidak cukup melayani kepentingan strategis, sektarian, atau ideologis Iran untuk menjamin keterlibatan aktif. Jadi, retorika kepedulian Iran di Palestina itu sepertinya palsu, alias ada udang di balik rembukan rengginang. Haroki mana mau tahu yang seperti ini? Video Kashmir 1947. Peran Syiah Safavид, dukungan Arab Saudi, dan dominasi Israel, sebuah refleksi sejarah dan geopolitik. Ogier Giselin de Busbecq, utusan kerajaan Habsburg Austria, pernah berkata, orang Persia adalah penghalang utama yang membendung serangan Turki Ottoman. Mereka lah benteng pemecah gelombang yang menghalau dan melindungi kita dari gelombang serangan Ottoman. Senada dengan itu, Marcantonio Barbaro, utusan kerajaan Venesia, menyatakan, jika bukan karena bidah Persia, Syiah, Sultan Turki Ottoman akan mengerahkan semua kekuatannya untuk menaklukkan kita, dan kita akan berada dalam malapetaka. Secara tersirat, pernyataan-pernyataan tersebut mewakili ucapan terima kasih dari pemeluk Kristen di Eropa kepada dinasti Safavид, Syiah. Karena aliansi antara Habsburg dan Safavид, kekuatan militer Ottoman terpecah sehingga gagal menaklukkan Eropa pada abad ke-16. Jadi, tanpa campur tangan Syiah, wajah dan peta Eropa tidak akan seperti yang kita lihat hari ini. Sekarang, bandingkan dengan testimoni Syekh Mustafa Cerik, mantan mufti Bosnia, dalam klip berikut ini. Tanpa kepedulian Arab Saudi, saat genosida Muslim Bosnia oleh kafir Serbia, kami tidak akan tetap bisa bertahan sebagai Muslim di Bosnia. Masih berminat berkawan dengan Syiah Iran, atau tetap meremehkan Arab Saudi? Bahkan, ketika kapal militer Angkatan Laut Amerika, USS Liberty, dibombardir oleh pasukan Israel pada tahun 1967, Amerika Serikat tidak berani membalas. Padahal, menurut para pasukan As yang selamat, mereka sengaja dibunuh oleh pasukan udara dan laut Israel. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa Israel secara de facto adalah negara yang paling adidaya. Bahkan Amerika Serikat saja tidak berani menghukum para pembunuh pasukan As pada tahun 1967. Ya, karena orang-orang Yahudi berhasil menguasai ekonomi dunia. Jika kamu punya uang, kamu berkuasa. Bantuan persenjataan untuk Palestina. Bantuan persenjataan itu sejatinya adalah bantuan yang hanya dianggap ideal oleh mereka yang memang suka peperangan dan kekacauan. Orang seperti ini biasanya juga berpikir agar negara-negara tetangga membantu dengan mengirim pasukan. Dikiranya semudah itu melibatkan diri ke dalam peperangan tanpa melihat bagaimana dampak kerusakannya terhadap warga-warga lemah yang tidak berdosa. Ibarat logikanya begini, ketika ada teman kita yang sudah terlanjur babak belur dikeroyok oleh geng motor. Tentu saja bantuan yang terbaik bagi teman kita tersebut adalah dengan melindunginya serta mengobatinya. Bukan dengan memberikannya senjata tajam untuk melawan balik dan menghabisi mereka, kecuali jika memang sukanya tawuran mungkin akan memberikan bantuan berupa senjata tajam untuk melawan balik. Adapun orang yang cerdas lagi bijaksana tentu saja mengirimkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkannya dan bukan yang semakin memperburuk keadaannya. Langit Gaza dan sandiwara para pahlawan palsu. Peluru kendali dan pesawat Zionis mengguncang Gaza dengan dahsyat. Ya, dunia melihat reruntuhan, tangisan anak-anak, jasad-jasad kecil yang dibungkus kain putih, dan darah kaum muslimin mengalir tanpa henti. Tapi anehnya, di tengah perang yang katanya tidak berhenti, tiba-tiba langit Gaza menjadi cerah, jalanan sunyi dari dentuman, dan udara seolah steril dari suara jet tempur. Kenapa?
Karena pasukan Hamas sedang mengadakan parade. Maha suci Allah, kami tidak pernah melihat langit Gaza begitu tenang, kecuali saat parade pasukan Hamas. Coba gunakan akal sehat. Katanya perang. Katanya mereka adalah target utama Zionis. Tapi kenapa saat mereka berbaris, mengenakan seragam lengkap, kamera profesional di mana-mana, drone berterbangan, dan gimbal berputar mengabadikan momen, justru tak satu rudal pun meluncur? Apakah Zionis sedang tidur siang? Apakah mereka tiba-tiba menjadi ulas asih? Atau, ini semua rekayasa murahan untuk menipu dunia? Inilah panggung terbesar di dunia Islam modern, penderitaan umat dijadikan alat untuk membungkus propaganda kekuasaan. Dengan licik, mereka menampilkan diri seolah-olah sebagai pahlawan umat, padahal darah rakyat dijadikan bahan bakar demi eksistensi dan pencitraan. Apakah kita masih tega memuja dan membela mereka yang memamerkan parade militer di tengah genosida? Apakah kita akan terus menjadi penonton setia drama mereka, sambil anak-anak Gaza yang sesungguhnya justru terinjak? Cukup sudah kebohongan ini. Jangan tertipu oleh barisan yang rapi, kamera mahal, dan jargon jihad. Karena jihad sejati bukan panggung tontonan. Ia sunyi, berdarah, dan hanya dimuliakan oleh Allah, bukan oleh kamera dunia. Syekh Muhammad bin Umar Basmul Hafizahullah berkata, apa perbedaan antara Ikhwani, Sururi, dan Salafi dalam sikap terhadap Sayyid Qutb? Ikhwani. Sayyid Qutb adalah seorang imam, pembaharu, da'i, dan syahid. Tidak perlu memperhatikan kesalahannya, dan tidak perlu menyoroti kritik terhadapnya sama sekali. Sururi. Sayyid Qutb memang memiliki kesalahan, dan sebagian karya serta pemikirannya perlu diwaspadai. Namun, dia adalah sastrawan, da'i, imam, dan pembaharu. Ia berijtihad, ada yang benar dan ada yang salah. Salafi. Sayyid Qutb adalah seorang da'i hizbi, berpaham kepartaian, yang berada dalam kesesatan. Ia mengkafirkan masyarakat, maka wajib diperingatkan darinya, dari pemikirannya, dan dari bukunya. Ia tidak dapat dipercaya sejak awal, karena dia bukan seorang alim, ulama.